Agensi-agensi sekelas Big Three saja itu katanya kesulitan untuk mencari trainee unggul. Manekin yang digunakan di museum adalah manekin berukuran anak-anak. Wow, betapa kurusnya mereka, bahwa dia bahkan mendapatkan cairan infus. Annyeonghaseyo chungudul, Yusuke Mengida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja topiknya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke, topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang masa depan dari K-pop yang kemungkinan masa depannya diperkirakan akan menurun. Kenapa masa depan dari K-pop disebutkan akan menurun? Nah, perubahan dalam industri hiburan itu dapat disebabkan dikarenakan berbagai faktor, termasuk dengan perkembangan zaman. Nah, baru-baru ini ada seorang pakar pun memprediksi bahwa di masa depan, bukan tidak mungkin bahwa dunia K-pop akan memudar dan juga bahkan ditinggalkan. Bukan dikarenakan pergeseran tren, ia memprediksi bahwa menghilangnya K-pop disebabkan rendahnya angka kelahiran di Korea. Korea Selatan sendiri adalah salah satu negara yang angka kelahirannya rendah dan semakin menurun. Beberapa waktu lalu, data juga mengungkapkan bahwa setengah dari orang berusia 30-an memutuskan untuk belum menikah, yang bisa mempengaruhi jumlah anak dalam sebuah keluarga. Seorang trainer dari K-pop yaitu Jiwoong berpendapat hal itu dapat berimbas pada masa depan K-pop. Dikatakan jika banyak agensi bahkan sudah mulai merasakan kesulitannya sekarang. Dan untuk informasi saja, Jiwoong ini adalah seorang koreografer dan pelatih para idol ataupun trainee. Dan dalam videonya di YouTube, Jiwoong ini mengatakan bahwa untuk agensi-agensi sekelas Big Three saja itu katanya kesulitan untuk mencari trainee unggul. Artinya kalau mereka itu mau mencari anak-anak berusia 13 tahun untuk dijadikan seorang trainee, maka mereka harus mencari anak-anak yang lahir pada tahun 2010. Oke, sekitar tahun 2010-an lah. Tapi untuk mencari anak-anak yang lahir di sekitar tahun itu agak sulit untuk sekarang ini. Dan hal ini juga disebabkan karena angka kelahiran di Korea Selatan itu kan lagi menurun banget, dan ini juga menjadi kekhawatiran bagi banyak orang, termasuk untuk masa depan dari K-pop juga sangat dikhawatirkan banget. Dan menurut Jiwoong, jika agensi Big Three saja kesusahan, bagaimana dengan agensi-agensi yang lain? Karena seperti kalian tahu bahwa agensi di Korea bukan hanya Big Hit, SM, JYP saja, tapi agensi di Korea itu banyak banget. Jika Big Three-nya saja sudah kesulitan untuk cari trainee, ya kalian tahu sendirilah gimana dengan yang lain, pasti kesulitan banget. Karena itulah masa depan industri K-pop bisa jadi terancam. Idol-idol sekarang yang mempertahankan gelombang K-pop kebanyakan lahir tahun 90-an. Bagaimanapun, sejak tahun 2005 menjadi semakin sulit untuk menemukan anak-anak untuk dilatih. Mencari trainee potensial juga menjadi hal yang paling sulit untuk dilakukan. Korea Selatan juga mencatat lebih banyak angka kematian dari angka kelahiran sepanjang 2020 yang lalu. Catatan tersebut juga jadi yang pertama kalinya terjadi di negeri Ginseng. Melansir dari BBC, hanya 275.800 bayi yang lahir di tahun 2020 yang lalu, turun 10% dari tahun 2019. Sementara untuk angka kematian yang tercatat pada tahun lalu mencapai 307.764. Catatan tersebut juga mendorong Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan untuk menyiapkan perubahan mendasar pada kebijakannya. Korea Selatan juga merupakan negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Angka kelahiran yang lebih rendah dari kematian memberikan ancaman penurunan drastis pada populasi sebuah negara. Akibatnya, akan ada banyak sektor yang kekurangan sumber daya manusia di masa depan. Penurunan populasi kaum muda juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berdampak langsung pada perekonomian di Korea Selatan. Dan kalian tahu nggak? Presiden dari Korea Selatan pada bulan lalu itu telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi tingkat kelahiran yang rendah di Korea Selatan. Dan salah satunya adalah termasuk insentif tunai untuk keluarga. Di bawah kebijakan tersebut, setiap anak yang lahir mulai tahun 2022 akan menerima bonus tunai sebesar 2 juta won untuk membantu menutupi biaya prenatal. Bukan cuma itu saja, setiap anak juga akan menerima bantuan bulanan sebesar 300.000 won hingga usia bayi itu mencapai 1 tahun. Insentif juga akan meningkat menjadi 500.000 won setiap bulan mulai tahun 2025. Lalu apa sih faktor penyebab angka kelahiran yang rendah di Korea Selatan? Jadi, seperti yang telah dilaporkan oleh BBC, faktor terbesar dari rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan adalah dikarenakan kebanyakan wanita dari Korea Selatan kesulitan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan juga tuntutan hidup lainnya. Masalah lain yang juga menjadi penyebab adalah harga hunian yang terus melonjak dari tahun ke tahun. Hal ini juga membuat banyak pasangan muda yang kesulitan jika harus menyisihkan kembali pengeluaran untuk anak mereka.
Salah satu wanita yang menunda kehamilan kepada pihak BBC mengatakan, kalau memiliki anak, kamu harus punya rumah sendiri. Tapi ini menjadi mimpi yang mustahil di Korea. Lebih lanjut, Kim juga menjelaskan, ia tidak yakin dengan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah akan mampu menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat. Kim juga menjadi salah satu dari sekian banyaknya masyarakat Korea Selatan yang terpaksa menunda kehamilan pasca menikah dikarenakan merasa tidak mampu menghidupi anaknya kelak. Insentif yang diberikan pemerintah pun nyatanya dipandang dengan pesimis oleh calon penerimanya. Jadi Cinggu, kalian sudah tahu ya bahwa sekarang untuk angka kelahiran di Korea memang sangat rendah dan juga terus menurun. Dan ini juga menjadi kekhawatiran oleh berbagai pihak di Korea Selatan, termasuk dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka ke depannya. Termasuk untuk saat ini adalah tentang bibit-bibit unggul untuk calon idol K-pop. Jika angka kelahiran rendah, maka juga sulit sih untuk menemukan calon-calon trainee yang akan didebutkan sebagai seorang idol K-pop. Apalagi di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu lebih suka jika idol K-popnya berasal dari Korea. Kalau yang berasal dari Koreanya saja nanti makin berkurang, gimana dong? Apakah grupnya juga bakalan sukses atau enggak nih? Dan Cinggu, kalian tuh pasti tahu ya bahwa untuk sekarang ini para agensi juga menyiasatinya dengan berbagai hal, oke? Jadi mereka itu nggak mau terus terjerumus dan juga terus terpaku untuk mencari trainee Korea saja. Dan oleh karena itulah untuk sekarang banyak sekali dari agensi yang mencari trainee bukan hanya dari Korea saja, karena mereka juga tahu bahwa angka kelahiran di Korea rendah ya kan. Mereka juga mencarinya di seluruh dunia, oke? Dan juga pasti tahu bahwa banyak sekali program-program global audition dan hal itu juga dilakukan dikarenakan angka kelahiran yang rendah tadi nih guys. Jadi dengan mencari di seluruh dunia, mereka nanti akan mendapatkan calon-calon andalan yang bagus untuk dijadikan sebagai idol dari sebuah grup yang akan mereka debutkan di masa depan nanti. Dan seperti yang sudah kalian lihat sekarang, sudah banyak banget grup K-pop yang member-member dari grupnya tak hanya berasal dari Korea saja, tapi mereka juga berasal dari negara-negara lain, mulai dari Cina, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga USA. Bahkan SM Entertainment juga akan memperluas jangkauan mereka dengan menyebutkan boy group NCT yang berbasis di Hollywood. Dan as you can see, lagi-lagi SM Entertainment terus bergerak dengan cepat ya, sampai mereka itu menyebutkan NCT di Hollywood, which mean nanti idol K-pop di masa depan juga bukan hanya berasal dari Korea saja ya, tapi idol K-pop memang akan berasal dari seluruh dunia. Dan bagaimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang idol K-pop yang terus dipaksa untuk menjadi kurus. Baru-baru ini, halaman Facebook yang didedikasikan untuk berita idol K-pop mengunggah serangkaian foto pakaian panggung yang pernah dikenakan oleh member dari aespa. Pakaian berbahan dasar krim yang menakjubkan ditampilkan di depan gambar gadis-gadis yang mengenakan pakaian yang sesuai. Namun, menurut keterangan yang ditinggalkan oleh postingan Facebook tersebut, ada yang istimewa dari tampilan pakaian aespa yang cukup membuat heboh dunia online. Menurut poster asli foto itu, manekin yang digunakan di museum untuk menampilkan pakaian yang menakjubkan adalah manekin berukuran anak-anak. Mengingat bahwa usia dari member aespa berkisar antara 19 hingga 21 tahun, menurut usia internasional, sulit bagi netizen untuk memahami frame aespa yang sangat mungil. Mereka dengan cepat berbagi keterkejutan mereka satu sama lain di komunitas online. Adapun komentar-komentar dari netizen kayak gini, setelah melihat kata-kata manekin anak, aku mengalami kesulitan untuk fokus pada pakaiannya. Wow, betapa kurusnya mereka. Frame mereka juga pasti sangat kecil. Mereka juga semakin kurus seperti mereka menginginkan fisik seperti model akhir-akhir ini. Wow, mereka sangat kecil. Kami tahu artis K-pop favorit kami bertubuh kurus, tetapi pajangan museum berukuran anak-anak ini hanya membuktikan seberapa kurus idol itu sebenarnya. Kami berharap mereka dapat fokus pada kesehatan mereka di tengah diet dan juga olahraga mereka. Dan Cinggu, apa yang kalian lihat pada aespa, ini bukanlah satu-satunya terjadi pada idol K-pop. As you know, bahwa beberapa idol K-pop, bukan beberapa sih, tapi hampir sebagian besar dari idol K-pop dituntut untuk punya tubuh yang kurus, sehingga sesuai dengan pekerjaannya sebagai seorang idol, dan juga mengharuskan mereka mengikuti standar kecantikan yang ada. Dikarenakan mereka juga pastinya akan menjadi panutan setiap orang yang menggemarinya. Standar kecantikan ini juga akhirnya banyak diikuti oleh banyak perempuan yang terobsesi ingin punya proporsi tubuh sempurna seperti para idol K-pop. Sampai-sampai ada juga yang rela untuk melakukan diet ketat ala idol K-pop. Lalu kalau kita berbicara mengenai diet ketat ala idol K-pop, sebenarnya dietnya sehat nggak sih? Dan apakah ini juga nggak berdampak buruk pada kesehatan kita? Dan Cinggu, seperti yang aku baca-baca ya, diet ketat ala K-pop katanya nggak sehat untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Katanya sih kalau kita melakukannya secara terus-menerus, hal ini juga akan berbahaya banget bagi kesehatan kita dan juga berpotensi menjadi penyebab gangguan makan. Dan salah satu alasan kenapa diet ketat ala idol K-pop tidak sehat untuk kita lakukan adalah dikarenakan di bawah BMR. Udah tahu nggak BMR itu apa? BMR aka basal metabolic rate ini merupakan istilah untuk kalori minimum yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar tubuh.
mulai dari memompa jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, serta membuang racun dalam tubuh. Dilansir dari merdeka.com, kalau kita lihat dari menu-menu diet para idol K-pop, mulai dari menu diet milik IU deh, yang hanya mengkonsumsi 1 buah apel untuk sarapan, 2 buah ubi untuk makan siang, dan hanya menenggak 1 gelas susu protein sebagai makan malam, ataupun menu diet dari Somi yang hanya mengkonsumsi 3 buah pisang dalam sehari. Tentunya tidak memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk memaksimalkan kerja organ-organnya. Memang benar Cinggu, kalau kalian diet ala idol K-pop, maka berat badan kalian akan turun dengan cepat. Tapi resikonya juga ya begitulah. Dan Cinggu dikarenakan resikonya juga emang lumayan tinggi gitu ya terhadap kesehatan. Gak heran juga sih kalau beberapa idol K-pop menghadapi konsekuensi buruk. Kita ambil contoh misalnya Somi ya. Untuk sekarang berat badan Somi itu adalah 46 kg dengan tinggi 172 cm, indeks massa tubuhnya 15,5, masuk kategori underweight dikarenakan beratnya di bawah 18,5. Idealnya, musisi berumur 20 tahun ini harusnya menambah berat badan 10 kg. Melihat tubuh dari Somi yang kurus, membuat banyak penggemar juga khawatir dan curiga bahwa ia melakukan diet yang tak sehat. Dan Somi juga pernah mengatakan bahwa dia bahkan mendapatkan cairan infus, namun tak pengen ngungkapin hal itu dikarenakan takut penggemarnya akan khawatir. Dan selain itu nih Cinggu, kalau kita lihat ya para idol K-pop itu punya jadwal yang benar-benar sibuk banget. Jadwal mereka antara lain latihan mereka juga ketat banget. Habis itu manggung sana sini gitu ya kan, intinya kayak busy banget lah. Dengan kesibukan mereka yang benar-benar padat banget, tapi mereka itu menerima asupan makanan yang sedikit. Menurut kalian, dapatkah kita bertahan kalau kita berada di posisi mereka? Kalau aku sih pasti pingsan kali ya kayaknya ya, karena aku juga nggak kuat sih nahan lapar lama-lama gitu. Gak kuat sama sekali. Dan Cinggu gak heran juga kalau di beberapa video kita bahkan melihat ada idol K-pop yang sampai pingsan dikarenakan mereka itu kelelahan. Dan gak cuma kelelahan saja mereka pingsan, tapi mereka juga pingsan pasti dikarenakan kelaparan juga. Bayangin mereka dietnya ketat banget, makannya juga dikit banget. Terus, sampai kapan standar kecantikan ini akan dipertahankan? Karena untuk saat ini, masalah berat badan menjadi problem utama dari para idol K-pop. Kalau mereka terlihat naik berat badan 1, 2, atau 3 kg, mereka nanti pasti akan menjadi topik perbincangan hangat. Mereka nanti akan dibilangin fat, dan juga nggak layak untuk menjadi idol K-pop. Tapi balik lagi, ini adalah konsekuensi kalau kalian mau jadi idol K-pop. Banyak banget hal yang harus kalian patuhi dan juga penuhi. Salah satunya adalah tentang standar kecantikan mereka yang benar-benar ketat. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.